Shalom, apa kabar semuanya? Tuhan, kita masih dikasih kesempatan, kita masih diberi kesehatan dari Tuhan, masih diberi kasih, masih diberi sukacita. Sekarang kita mau beribadah, walaupun terpisah jarak, itu gak akan mengganggu kita buat melayani, buat senantiasa mau dekat sama Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Kalau Aku Cari Damai. Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Bapa buat kasih Tuhan, buat berkat Tuhan, buat senantiasa anugerah Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami berterima kasih Bapa kalau hari ini kami boleh menyembah, kami boleh ada, kami boleh melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan atas segala berkat yang Engkau berikan. Kami kiranya dimanapun tempat kami, kapanpun kami boleh terus menjadi berkat. Tuhan, panggil saudara kami yang mungkin belum sempat beribadah bersama kami melalui media online ini Tuhan, kiranya mereka terbuka hati mereka Tuhan, kiranya mereka selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami percaya rencanamu, rancanganmu sungguh ada, sungguh besar buat hidup kami. Kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, kami berterima kasih, kami serahkan seluruhnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian, Tuhan Yesus baik. Rahmatmu bagiku.
Yesus. Mari kita persiapkan hati kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian, Walau 1000 rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Sekian waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku kaya sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Shalom, jemaat GBI Miracle Service Badran yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bertemu dalam ibadah hari Minggu melalui ibadah online. Saya percaya bahwa Tuhan tetap terus menyertai dan mengasihi setiap kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Hari ini kami boleh mengikuti ibadah online. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Supaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mendapat kekuatan baru. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 4 ketakutan yang biasa dialami oleh manusia. Belajar dari peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada bangsa Israel supaya mereka berbalik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Lalu ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dari peristiwa keluarnya umat Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, ketakutan yang dihadapi oleh orang Israel adalah takut mati. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sampai hari ini juga takut menghadapi kematian. Apalagi di situasi seperti sekarang ini. Kalau kita banyak membaca berita-berita yang belum jelas beritanya dari mana, itu yang membuat kita takut. Bahkan apapun yang sedang dialami saat ini selalu dikait-kaitkan dengan hal yang terjadi sekarang. Jadi ketakutan ini yang dialami. Ketakutan apa yang berikutnya? Mereka takut menghadapi masalah. Ketika mereka dikejar oleh tentara Fir'aun, mereka mulai berkata kepada Musa di ayat yang ke-12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu, jangan mengganggu kami. Ketika mereka menghadapi masalah seperti itu, mereka mulai takut. Dan ketakutan apa yang dialami oleh orang Israel? Mereka takut menghadapi masa depan. Mereka takut kalau mereka harus menghadapi kematian sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan. Dan ketakutan yang berikutnya adalah takut menghadapi kenyataan. Padahal ada janji perlindungan dari Tuhan di dalam ayat yang ke-19.
Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ada janji perlindungan Tuhan untuk umat Israel, yaitu Tuhan menyertai, Tuhan meneguhkan, Tuhan menolong, bahkan Tuhan memegang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Ketakutan apa yang sedang kita alami saat ini? Biarlah kita terus mempercayai kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita perlu mengalahkan ketakutan itu? Yang pertama, karena roh ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Mari kita belajar mempercayai janji Tuhan. Janjinya di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Waktu kita takut, maka akan membuat kita semakin mengerti bahwa Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang setia. Kalau kita muncul mulai rasa takut, mari kita tahu bahwa roh ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Orang yang hidup di dalam ketakutan itu sama dengan tidak mempercayai Tuhan. Mengapa kita perlu mengalahkan roh ketakutan? Karena ketika kita hidup di dalam ketakutan, sama dengan kita tidak mengerti akan firman Tuhan. Dan bagaimana kita mengalahkan roh ketakutan itu? Kita harus memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Kita bangun roh kita melalui doa, pujian, dan ucapan syukur. Memperkatakan firman Tuhan setiap hari, supaya melalui apa yang kita katakan itu membangkitkan iman kita. Beda ceritanya ketika kita memperkatakan perkataan yang lain yang seperti orang-orang dunia katakan, wah sial hidup saya, mati aku, seperti itu yang biasanya terjadi. Tapi saya tetap percaya bahwa roh ketakutan itu datangnya bukan dari Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut. Nah, bagaimana kita mengalahkan roh ketakutan itu? Dengan memperkatakan firman Tuhan. Dan kita akan bisa mengalahkan roh ketakutan itu waktu kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan harus memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Supaya kita tahu, supaya kita merasakan sendiri bagaimana Tuhan menolong dan menyertai kita. Sampai hari ini saya tetap percaya, bahkan besok sampai selamanya saya tetap percaya bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang selalu menyertai setiap kita semua. Doa saya untuk semua jemaat Tuhan di GBI Miracle Service Badran, bila tetap terus dikuatkan. Jangan takut dan jangan izinkan roh ketakutan menguasai hidup kita. Karena kita tahu ada Tuhan yang selalu menolong kita. Bahkan Tuhan yang memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Biarlah apapun yang sedang terjadi saat ini, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak perlu takut karena ada janji kebenaran firman Tuhan yang pasti terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan saya akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Tuhan, kami percaya apapun yang kami hadapi saat ini kami tidak boleh takut. Karena roh ketakutan tidak berasal dari Tuhan. Bila kami mengalahkan roh ketakutan dengan terus memperkatakan firman Tuhan. Kami memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu ada Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita siapkan hati dan hidup kita. Dia Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.